Perkenalkan, nama saya Yuliana Natang, Prodi PGSD kelas E. Rangkuman materi bab 9, inovasi pendidikan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidik. Pendidik adalah suatu sistem, maka inovasi pendidik mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidik yang lain, maupun sistem pendidikan dalam arti luas, misalnya sistem pendidik nasional. B. Sasaran inovasi pendidik. Setelah membahas pengertian inovasi pendidikan, maka berikut ini akan diuraikan tentang sasaran inovasi pendidik. Yang pertama, guru. Guru sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses belajar mengajar. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensia, daya motorik, pengalaman, kemampuan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajar dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidik, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidik. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaruan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidik akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. 5. Lingkungan sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa dampak baik, positif, maupun negatif. Dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan, masyarakat secara langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak sengaja terlibat dalam pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaliknya akan membantu inovator dan pelaksanaan inovasi dalam pelaksanaan inovasi pendidikan. C. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Pertama, ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluar, sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. 2. Terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. 3. Adanya penentuan alat untuk keperluan pencetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. 4. Adanya alat elektronika yang bermacam-macam, radio, televisi, TV, telepon, komputer, LCD, proyektor, rekaman internet, LAN, dan sebagainya.
Jadi dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan dengan teknologi pendidikan merupakan satuan yang tidak dapat dipisahkan. 4 ciri penting yang dipengaruhi divisi inovasi termasuk inovasi pendidikan yaitu: 1. Esensi inovasi itu sendiri. Inovasi termasuk inovasi pendidikan adalah inovasi dalam suatu ide, gagasan, praktik, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baik oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. 2. Saluran komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses di mana partisipan berbagai informasi untuk mencapai pengertian satu sama lain. 3. Waktu dan proses penerimaan. Waktu merupakan hal yang penting dalam proses divisi inovasi. Proses keputusan inovasi pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilalui individu atau kelompok mulai dari pertama kali adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi, menetapkan keputusan untuk menerima atau menolak implementasi inovasi, dan konfirmasi atas keputusan inovasi yang dipilihnya. Berikut adalah tahapan dari model proses keputusan inovasi. A. Tahapan pengetahuan. B. Tahapan bujukan. C. Tahapan pengambilan keputusan. D. Tahapan implementasi. E. Tahapan konfirmasi. 4. Sistem sosial. Sistem sosial merupakan berbagai unit yang saling berhubung atau satu sama lain dalam tatanan masyarakat dalam mencari tujuan yang diharapkan. D. Prinsip inovasi pendidikan. 1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis. 2. Inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. Artinya, yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. 3. Inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar, yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. 4. Inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepada pelaporan. Inovasi selalu diarahkan pada hasilnya akan menjadi suatu pelapor dari suatu perubahan yang diperlukan. E. Dampak inovasi pendidikan. 1. Pendidikan teknologi berkomunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan, antara lain: A. Munculnya media massa. B. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses belajar. C. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. 2. Bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya, antara lain: A. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat. B. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh. 3. Bidang sosial dan budaya. Semakin banyak wanita memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Meski demikian, pengaruh negatif pada aspek budaya yaitu: A. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. B. Kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong.
Sekian dari rangkuman bab 9. Sekian dan terima kasih.